Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, Atrista Devi Trianawati, Ayu Urip Rohmatun, dan Muhammad Faisal Furqon. Kami dari kelas ESE akan mempresentasikan materi yang bertema visi, misi, dan tujuan. Yang pertama yaitu visi. Visi di sini merupakan sebuah khayalan atau harapan ataupun cita-cita yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Kita berbicara tentang pengusaha ya, yang akan digapai. Jadi visi itu merupakan keinginan yang harus saya lakukan. Dari visi tersebut itu terdapat 2 alasan kenapa visi itu harus kita wujudkan. Yang pertama yaitu ide yang didapat dari pemikiran. Yang kedua yaitu motivasi. Ide yang didapat dari pemikiran itu salah satu contohnya yaitu ojek. Di mana zaman sekarang ini ojek sudah sangat diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik desa, kota, itu sudah sangat memerlukan sebuah ojek. Dari hal tersebut, para pengusaha itu mulai berpikir, gimana nih aku mengembangkan usahaku? Gimana nih ojek itu bisa memenuhi kebutuhan seseorang tanpa harus kemanapun? Gitu. Yang kedua yaitu motivasi. Contohnya jamu pegelinu yang diproduksi oleh Indonesia, di mana jamu pegelinu itu sudah sangat terkenal di mancanegara dan banyak diminati para warga asing. Akhirnya para pengusaha termotivasi dari hal tersebut. Ini banyak warga asing yang berminat jamu pegelinu. Dari hal tersebut kita harus terus memproduksi dan kita harus tahu gimana sih cara mengembangkan produk. Selanjutnya di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Saudari Atrista Devi yaitu tentang misi. Misi adalah pernyataan yang menjabarkan sebuah mimpi. Nah, ini terdiri dari yang pertama adalah karakteristik produk atau jasa apa yang akan dihasilkan dan dijual. Jadi pada saat kita akan membuka usaha itu harus menentukan dulu ya produk apa yang akan kita hasilkan nanti, atau kalau misalnya usaha jasa apa yang akan kita tawarkan nanti pada customer gitu. Terus yang kedua adalah tipe pelanggan yang bagaimana yang dijadikan sasaran untuk menawarkan barang atau jasanya. Yang ketiga, bagian pasar atau segmen pasar mana yang akan dimasuki oleh perusahaan atau calon entrepreneur. Jadi segmentasi pasar itu sangat penting ya, jadi jangan sampai salah sasaran gitu. Jadi salah satu faktor yang penting gitu pada saat kita akan mendirikan atau membangun sebuah usaha gitu. Yang keempat adalah sumber daya, teknologi dan inovatif apa yang digunakan dalam berproduksi, memasarkan serta mengolah transaksi. Jadi sekarang kan teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat. Jadi pada saat kita akan membuka sebuah usaha, kita harusnya memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada itu gitu. Jadi kalau misalkan usaha kita nanti misal makanan ya, kita gunakan teknologi-teknologi yang sudah inovatif itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus yang selanjutnya adalah komitmen terhadap keberlangsungan usaha dengan menjaga faktor penentu keselarasan. Nah, nanti misalkan perusahaan kita udah berdiri nih, udah berjalan 1 tahun, sudah punya banyak pelanggan gitu. Nah, tugas kita tetap harus menjaga yang namanya kualitas produk, itu sangat penting. Terus image juga. Jadi jangan sampai kalau misal nanti usaha kita misal udah terkenal nih, terus kita menurunkan misal salah satu produk, maksudnya bahan dari produk kita tuh diturunkan dari kualitas biasanya. Nah, itu biasanya mempengaruhi juga. Nanti kan otomatis pelanggan atau customer kita merasa kurang puas karena yang diterima nggak kayak biasanya, kayak gitu.
Kurang lebihnya seperti itu. Terus yang keenam, komitmen terhadap pihak luar. Jadi kalau pada saat kita udah punya kerjasama banyak dengan misalkan dengan pihak luar, dengan seperti itu, nah itu tuh kita harus tetap menjaga kerjasama, kekompakan. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, miscommunication seperti itu. Jadi tetap menjaga kekompakan. Terus yang ketujuh, konsep perusahaan dengan mengutamakan keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi mesti jelas dulu konsepnya itu ingin berusaha apa, dan ciri khasnya itu apa dari usaha kita itu. Kalau bisa kita punya ciri khas sendiri gitu. Terus yang terakhir itu komitmen terhadap anggota di dalam usaha. Nah, ini juga termasuk karyawan juga, ownernya, manajer, seperti itu. Jadi saling bekerja sama supaya dalam satu tempat itu, dalam internal itu tetap terjalin yang namanya jadi di dalam setiap orang itu bisa merasakan nyaman saat bekerja, merasakan senang, merasakan pokoknya bukan karena terpaksa gitu. Karena kerja ikhlas itu juga penting selain kerja keras, seperti itu. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ayu. Yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan adalah langkah-langkah yang harus dicapai sebagai standar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan suatu misi. Tujuan tersebut dijabarkan dalam aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu perusahaan, seperti sistem, prosedur, jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan, aturan saksi, pengarahan dan pengawasan, atau juga bisa dikatakan tujuan dicapai melalui proses manajemen yang diarahkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi kali ini bermanfaat.